Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Rinda Fatul Sintia dengan NIM 056, Nada Salsabila dengan NIM 016, Nila Septia Safira dengan NIM 049, Cici Windy Hastuti dengan NIM 080, Anna Fitriana dengan NIM 013, Itsna Mawadatul Hasanah dengan NIM 045. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penilaian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Pengertian pembelajaran tematik menurut para ahli. Dikemukakan oleh Suyanto bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu dan pengikat materi dari beberapa mata pelajaran secara terintegrasi dalam pertemuan tatap muka atau praktik pengamatan pembelajaran. Dikemukakan oleh Depdiknas Trianto, yaitu menjelaskan bahwa pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik diajarkan pada anak karena pada umumnya mereka masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional menurut Yuliana. A. Prinsip-prinsip penilaian. Prinsip dan prosedur penilaian tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar menurut Depdiknas 2006. Beberapa aspek yang bisa menjadi perhatian penilaian diantaranya adalah 1. Aspek akademik. Aspek akademik meliputi apa yang diketahui, dipahami, dan tersimpan dalam otak siswa. 2. Aspek pemikiran. Aspek pemikiran meliputi kualitas penalaran, keranjang kerja konseptual, penggunaan metode ilmiah, dan pemecahan masalah serta kemampuan menyusun argumentasi. 3. Aspek keterampilan. Aspek keterampilan meliputi keterampilan komunikasi tulis dan lisan, keterampilan meneliti, keterampilan dalam mengorganisasi dan menganalisis informasi, dan keterampilan teknik. 4. Aspek sikap. Aspek sikap meliputi sikap suka belajar, komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, kegemaran membaca, kegemaran berpikir ilmiah, dan sebagainya. 5. Aspek kebiasaan kerja. Aspek kebiasaan kerja meliputi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menggunakan waktu dengan bijaksana, bekerja sebaik mungkin, dan sebagainya. Prinsip-prinsip penilaian tematik. Yang pertama, the hidden curriculum. Kurikulum tersembunyi. Anak tidak hanya terpaku pada kenyataan atau pokok bahasan tertentu, sangat mungkin pembelajaran yang dikembangkan memuat pesan yang tersembunyi penuh makna bagi anak. Yang kedua, subject in the curriculum, mata pelajaran dalam kurikulum. Perlu dipertimbangkan mana yang perlu didahulukan dan pemilihan pokok atau topik belajar, waktu belajar, serta penilaian kemajuan. 3. The learning environment, lingkungan belajar. Lingkungan belajar di kelas memberikan kebebasan bagi anak untuk berpikir dan berkreativitas. 4. Views of social world, wawasan dunia sosial. Masyarakat sekitar membuka dan memberikan wawasan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang kelima, value and attitude, sikap dan norma. Anak-anak memperoleh sikap dan norma dari lingkungan masyarakat, termasuk rumah, sekolah, dan panutannya.
baik verbal maupun non-verbal. Hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penilaian. Yang pertama, berorientasi pada kompetensi. Penilaian harus mampu menentukan apakah siswa telah mencapai kompetensi yang dimaksudkan dalam kurikulum. Yang kedua, menyeluruh. Penilaian hendaknya menilai siswa secara menyeluruh, mencakup semua aspek perilaku, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, valid. Penilaian harus dapat memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Yang keempat, adil dan terbuka. Penilaian harus adil terhadap semua siswa dan semua kriteria, dan pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. Yang kelima, mendidik. Penilaian merupakan penghargaan bagi siswa yang berhasil dan sebagai pemicu bagi siswa yang kurang berhasil. Yang keenam, menyeluruh. Penilaian dilakukan dengan memanfaatkan semua teknik dan prosedur. Yang ketujuh, berkesinambungan. Penilaian hendaknya dilakukan secara terencana dan terus-menerus. Dan yang terakhir adalah bermakna. Penilaian yang dihasilkan diharapkan benar-benar menggambarkan perilaku yang sesungguhnya dari siswa. Karakteristik yang melekat dalam suatu penilaian. A. Mudah dilaksanakan. B. Tidak menyita banyak waktu. C. Tidak memerlukan analisis yang rumit. D. Fleksibel dan dapat diterapkan untuk berbagai topik. E. Hasilnya dapat segera dimanfaatkan. F. Meningkatkan pemahaman guru tentang persepsi siswa pada materi pembelajaran. G. Dapat meningkatkan pemahaman guru terhadap kebutuhan siswanya. B. Prosedur penilaian. Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan proses penilaian hasil belajar, yaitu 1. Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. 2. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. 3. Menyusun alat-alat penilaian, baik tes maupun non-tes, yang cocok digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pengajaran. 4. Menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yakni untuk kepentingan pendeskripsian kemampuan siswa, kepentingan perbaikan pengajaran, kepentingan bimbingan belajar, maupun kepentingan laporan pertanggungjawaban pendidikan. Jenis penilaian. Penilaian tes. 1. Pilihan ganda. 2. Jawaban singkat. 3. Jawaban terbuka. 4. Esai. 5. Laporan atau makalah. Penilaian notis. 1. Pengamatan. 2. Wawancara. 3. Portofolio. 4. Kinerja. 5. Proyek. 6. Skala efektif. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian pengamatan. Pengamatan adalah proses penilaian dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai alat evaluasi, pengamatan dipakai untuk yang pertama, menilai minat, sikap, dan menilai nilai yang terkandung dalam diri peserta didik. Yang kedua, melihat proses kegiatan pembelajaran baik individu maupun kelompok. Teknik yang digunakan adalah yang pertama, checklist dan skala penilaian. Yang kedua, penilaian portofolio. Karakteristik portofolio sebagai penilaian adalah yang pertama, merupakan hasil karya siswa yang berisi kemajuan dan penyelesaian tugas-tugas secara terus-menerus dalam usaha pencapaian kompetensi pembelajaran. Yang kedua, mengukur setiap presentasi siswa secara individual dan menyadari perbedaan antar siswa. Yang ketiga, merupakan pendekatan kerjasama. Yang keempat, mempunyai tujuan untuk menilai diri sendiri. Yang kelima, memperbaiki dan mengupayakan presentasi. Serta yang terakhir, adanya keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Jenis-jenis penilaian selanjutnya yaitu yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Yang keempat, penilaian sikap. Penilaian sikap sebagai penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap suatu objek, fenomena, atau masalah. Yang kelima, penilaian produk. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses
dan pemahaman atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Penilaian produk menilai siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain. Yang pertama, memilih bahan-bahan yang tepat. Yang kedua, menggunakan alat. Yang ketiga, menunjukkan inovasi dan kreasi. Dan yang keempat, memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di WA Group atau bisa di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.